rekan saya Maderio di acara Mata Spearman. Kami akan menemani Anda selama 7 menit ke depan dengan beberapa narasumber dan kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita undang narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Ada Saudari Aurelia, Saudari Karina, Saudari Nicole, Saudari Eka, Saudari Cynthia, Saudari Syafa, dan juga Saudara Dwiki. Selamat datang di acara Mata Spearman. Kami harap acara ini dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja kita mulai dengan Saudari Aurelia. Menurut Anda, apakah makna pandemi COVID ini bagi Anda sendiri? Iya, menurut saya pandemi COVID-19 ini merupakan suatu hal yang tidak pernah diduga akan terjadi. Prosesnya sangat cepat, di mana dikabarkan bulan Desember 2019 terjadi di Cina dan Maret 2020 sudah menyebar di Indonesia. Tentunya hal ini sangat membuat masyarakat terkejut ya. Dulu awal-awal masyarakat disuruh untuk beribadah, bekerja, dan belajar di rumah. Yang dulu dijadwalkan akan berlangsung selama 2 minggu. Namun, kini sudah lebih dari 1,5 tahun. Sungguh hal yang sangat mengagetkan. Baik, terima kasih Saudari Aurelia atas pendapatnya. Jadi sekarang saya akan beralih ke Saudari Karina. Untuk Saudari Karina sendiri, bagaimana pendapatnya terhadap pandemi COVID-19 ini yang melanda Indonesia? Saya kurang lebih sama dengan Saudari Aurelia, di mana keadaannya yang terlalu tiba-tiba terjadi yang mengakibatkan timbulnya ketidaksiapan menghadapi perubahan-perubahan yang sebelumnya tidak kita lakukan. Selain itu, tentunya ada rasa takut karena virus corona yang semakin menyebar luas ke seluruh daerah di Indonesia. Bukan hanya itu, banyak kabar yang menyebutkan bahwa korban dari paparan virus corona ini sudah sangat banyak. Jujur, saya merasa khawatir setiap saat. Maka dari itu, saya sangat patuh terhadap prokes untuk bisa terlindungi dari paparan virus corona ini. Betul sekali Karina, kita harus patuh terhadap prokes kapanpun dan dimanapun. Kita tidak boleh lengah dengan pandemi COVID yang belum selesai ini. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita beralih ke Saudari Nicole. Menurut Anda, apakah dampak pandemi itu sendiri? Iya, terima kasih atas waktunya. Kalau ditanya dampak pandemi tentunya banyak sekali. Sebagai contoh saja, kita akan diharapkan untuk stay at home. Jadi akan banyak usaha makanan maupun minuman serta pusat perbelanjaan yang tutup karena sepi pelanggan. Nah, tentunya ini berdampak pada usaha-usaha yang sebelumnya telah berkembang maupun usaha-usaha yang telah maju. Nah, ini tentunya juga berdampak kepada para pekerja, di mana kejadian PHK ramai terdengar ketika banyak yang menjadi pengangguran. Tentunya tingkat kriminalitas pada waktu sekarang juga akan semakin tinggi. Iya, Anda benar sekali. Jadi tentunya hal ini malah akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Bukan hanya tentang khawatir terhadap kesehatannya, namun juga khawatir terhadap keamanannya saat berpergian. Oke, di sini saya akan beralih ke Saudari Cynthia selaku pemilik sektor UMKM makanan. Jadi untuk Saudari Cynthia sendiri bagaimana pendapatnya terhadap dampak pandemi COVID-19 di sektor UMKM, terutama dampaknya terhadap bisnis yang Anda jalani sendiri? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya selaku pelaku dari UMKM juga merasa sedikit agak kecewa, agak sedih dikarenakan selama pandemi COVID-19 ini UMKM saya juga terdampak, di mana pendapatan yang saya peroleh itu menurun drastis, sekitar 50% lebih. Dan hal lain yang membuat saya cukup sedih yaitu para karyawan yang ada di usaha saya juga banyak yang saya berhentikan. Keputusan tersebut saya ambil dengan mempertimbangkan agar usaha saya tetap berjalan. Baik, langsung saja kita beralih ke Saudari Eka selaku pegawai statistik dan narasumber kita yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM di Indonesia ini. Untuk Saudari Eka, waktu dan tempat dipersilahkan. Pandemi COVID-19 memiliki dampak besar dalam berlangsungnya bisnis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dapat beberapa survei yang dilakukan terhadap UMKM dan masyarakat umum terkait dampak dari pandemi COVID-19. Survei Bank Indonesia menunjukkan 87,5% UMKM terdampak pandemi COVID-19, diantaranya 93,2% terdampak negatif sisi penjualan dan 83,8% mengalami penurunan penjualan lebih dari 25%. Adapun hasil analisis dari survei yang dilakukan BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa UMKM mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman, membayar tagihan listrik dan gas, membayar gaji karyawan, bahkan beberapa di antaranya terpaksa sampai harus di PHK. Kendala lain yang dialami UMKM antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, pemodalan, pelanggan penurunan, distribusi, dan produksi terhambat. Selain itu, riset Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia melakukan survei terkait dengan keadaan psikologis pelaku UMKM selama pandemi. Hasil riset tersebut menunjukkan 69% masalah psikologi, 68% kecemasan, 67% depresi, 77% trauma psikologis,
Sehingga hal ini membuktikan bahwa pandemi membawa banyak dampak negatif bagi masyarakat, terutama pada pelaku UMKM. Terima kasih pemaparannya, ternyata cukup signifikan ya perubahannya. Baik, langsung saja kita ke Saudari Syafa, selaku wakil dari Menteri Perdagangan dan Sektor Usaha. Juga ada Saudara Dwiki, selaku pengamat sosial. Halo Saudari Syafa, halo Saudara Dwiki, bagaimana pendapat Anda mengenai solusi dan saran terhadap permasalahan tersebut? Solusi agar pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi dan keadaan kembali normal yaitu kita harus mematuhi prokes dan aturan pemerintah. Sehingga semua sektor dan termasuk UMKM bisa segera pulih dan dampaknya bisa segera terminimalisir. Pemerintah juga sudah menerapkan pemberlakuan yang lebih baik lagi kepada sektor UMKM, contohnya bisa tetap buka dengan mematuhi prokes. Setidaknya solusi ini bisa sedikit membantu mengatasi masalah tersebut. Benar, menurut saya juga seperti itu. Tetapi, di sini saya mau menambahkan bahwa untuk semua sektor UMKM yang terdampak, jangan langsung putus asa. Tetapi, harus tetap gigit dan ulet untuk bertahan. Berharap semoga pandemi segera berakhir. Lalu, untuk pihak pemerintah, bisa segera memberlakukan kebijakan-kebijakan yang harusnya bisa segera menekan laju COVID-19. Sehingga bisa diharapkan kasus itu makin hari makin menurun. Sehingga semua sektor yang terdampak bisa segera pulih seperti dahulu lagi. Wah, tidak terasa sudah 7 menit kita berbincang santai dengan narasumber-narasumber kita hari ini yang hebat-hebat sekali. Sangat bermanfaat tentunya apa yang telah disampaikan. Tentunya kita berharap agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan keadaan bisa kembali seperti semula. Baik, karena keterbatasan waktu, bincang-bincang hari ini kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapatnya pada kegiatan hari ini, serta kami harap para narasumber akan selalu diberikan kesehatan. Baik, saya Maderio Adi Permana dan rekan saya Kezia Yunika Darmawan, pamit undur diri dan sampai berjumpa di Mata Spirmen berikutnya.